Kami mungkin mempertanyakan terkait kebijakan untuk jenjang karir dokter umum ini, Pak. Sebagaimana kita ketahui bahwa dokter umum ini kan di puskesmas, kami dapat informasi bahwa itu dibatasi sampai dokter ahli madya. Ya, Nah, ini kan kalau ini sepertinya persoalan juga menjadi persoalan di secara nasional kan, Pak ini. Kalau ya. ada pembatasan seperti ini, kemungkinan nanti dokter-dokter ahli madya yang ada di puskesmas terpaksa harus dipindahkan. Nah, mohon Pak, tanggapannya bagaimana ini, Pak? Makasih. Ya, terima kasih. Ini hadir semua jagoan-jagoannya satu. Bapak Ibu harus bedakan mana naik jabatan, mana naik pangkat, mana insentif. Jadi kalau naik jabatan itu berarti Bapak Ibu harus seperti saya, tidurnya jam 1 malam. Jam 3 subuh udah bangun, itu jabatan. Jabatan itu kewajiban, beban. Jadi saya ditanya terus ini oleh teman-teman daerah. Kapan kami itu disediakan jabatannya? Jabatan itu kewajiban, bukan hak. Ya kan? Nah yang masalah kan adalah dia JF ahli pertama, JF ahli muda, JF ahli madya, itu pekerjaannya sama kan? Bapak Ibu coba cek di SKP-nya, sama nggak kerjaannya? Padahal jabatannya berbeda. Ya kan ya? Itu yang pertama. Jadi poinnya adalah semalam baru dibahas di level tertinggi ya. Nanti hari Kamis mau dipaparkan ke Pak Menteri bahwa yang berhak naik jabatan itu adalah kalau dia memiliki kompetensi untuk itu. Jadi siapa yang memiliki kompetensi untuk jadi utama di puskesmas itu adalah dokter spesialis KKLP. Ya kan? Itu untuk sementara ini belum ngomong dengan Menpan. Kan soal jabatan ini harus disepakati dengan Menpan kan ya, soal aturannya. Oke. Yang kedua, ini dinas kesehatan. Kan banyak juga pejabat kan ya. Intinya kan teman-teman Jafung ini pengen itu kalau sudah 4 tahun terpenuhi angka kredit naik jabatan lagi, naik jabatan lagi, naik jabatan lagi. Lupa bahwa kemampuan keuangan daerah itu kurang juga kan ya. Dan terlalu banyak pejabat. Yang ketiga poinnya adalah kalau sudah menduduki jabatan bisa diturunkan dari jabatannya kan? Benar nggak? Ada nggak kepala dinas yang sudah diganti di Kota Batam? Padahal belum usia pensiun. Saya pikir ada ya. Tapi kalau Jafung ada nggak yang pernah diturunkan? Belum pernah kan? Kalau di Kemenkes itu sudah sering diturunkan jabatannya. Jadi akan diatur semua ya. Oke, silakan Anda menduduki jabatan. Tapi karena itu jabatan, Anda sewaktu-waktu juga bisa diminta untuk diturunkan jabatannya manakala kalau bekerja tidak sesuai lagi dengan kompetensi jabatannya. Ini berlaku untuk semua Jafung ya. Bapak Ibu ini karena kumpul semua ini ada Pak Sekda, PKPSD saya jelaskan. Tapi poinnya adalah sebenarnya waktu saya tanya teman-teman puskesmas itu, karena saya ini kan mantan orang daerah juga ya. Saya mantan kepala seksi perencanaan tapi ngurus semuanya di kabupaten dan provinsi, biro perencanaan kerjasama luar negeri. Jadi tahu persis ini perusahaan yang kayak gini. Kalau saya tanya teman-teman puskesmas itu, Anda pengen mau naik jabatan dengan syarat kamu susah tidurmu sampai jam 12 malam, atau pengen naik insentifnya? Rupanya yang mereka inginkan itu naik insentif. Tidak mau naik jabatan. Karena dia mau bekerja di situ terus sampai pensiun. Dia nggak mau dipindah-pindahkan. Ya kan ya? Jadi kalau dia pengen naik insentifnya, maka mestinya teman-teman daerah mesti mikir dong. Oke, kalau begitu, kalau dia katakanlah bidan ya, dengan bidan muda, terus masa kerja 4 tahun dengan 8 tahun, itu masih beda dong insentifnya, idealnya ya, kalau emang Bapak Ibu memperhitungkan ininya. Poinnya adalah kembali lagi, yang naik jabatan itu apabila kompetensinya terpenuhi. Jadi pasti dilakukan uji kompetensi ya.
Yang kedua, apabila pekerjaannya ada. Jangan sampai kompetensinya untuk pelayanan emergensi. Ternyata emergensi di puskesmasnya hanya 2. Dan kelemahannya kan sekarang kalau puskesmas itu emergensi kan harus cepat-cepat dirujuk kan. Kalau enggak salah juga kan. Itu yang problema yang sekarang sedang dikaji. Tapi poinnya adalah kita tidak ada keinginan untuk membatasi teman-teman puskesmas naik jabatan ya. Tapi kita harus melakukan itu dengan benar supaya sekali lagi orang memahami bahwa naik jabatan itu sebenarnya susah Bapak Ibu sekalian. Saya ini sudah eselon 2 sudah 10 tahun. Bisa nggak karena saya sudah 10 tahun udah keliling ke sana kemari, saya ngomong sama Pak Menteri, Pak harus sediakan dong jabatan utama untuk saya, dirjen kan berarti. Kalau enggak Bapak selesai karena sudah zalim sama saya. Kenapa? Saya udah 10 tahun. Udah sana sini apa bisa karena jabatan itu sekali lagi adalah kewajiban ya Bapak Ibu, bukan hak. Ini termasuk keluhan-keluhan yang saya terima dari beberapa sekda ya. PKPSD terlalu banyak jabatan fungsional yang kalau setelah dicek Bapak Ibu sekalian ternyata dia tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan jabatannya tersebut. Ya kan? Maka saya selalu mengimbau dicek itu SKP-nya Bapak Ibu sekalian. Karena jangankan di tempat Bapak Ibu, di tempat kami pun itu masih dilakukan penataannya. Bahwa orang itu di SKP-nya harus sesuai dengan jabatannya ya. Bukan dia naik jabatan, ternyata pekerjaan sehari-harinya tidak sesuai dengan kelas jabatannya. Maka kebijakan banyak yang ditempuh sekarang ya, khusus untuk jabatan utama tapi ya, mulai di Kemenkes juga mengalami hal yang sama Bapak Ibu sekalian. Jadi apa itu kompetensi? Kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi manajerial. Tiga-tiganya harus diuji. Tapi Kemenkes itu hanya bertanggung jawab untuk kompetensi teknis ya. Kompetensi manajerial sosiokultural ya itu adalah kewenangan teman-teman di LAN ya. Mereka yang akan melakukan ujian itu. Saya nggak tahu kebijakan di LAN apakah ini khusus untuk jabatan sampai level madya sudah didelegasikan kepada kabupaten kota untuk melaksanakan. Tapi poinnya insya Allah kita akan di pusat ini sudah berpikir, Bapak Ibu tolong disampaikan teman-teman puskesmas, harap bersabar, banyak berdoa, ya kan ya. Bahwa kita di pusat tidak sedang tidur saja ya, kita bekerja all out. Itu semalam aja rapatnya hari Minggu kan, semalam itu rapatnya jam berapa malam itu, untuk mikirin nasib Bapak Ibu sekalian, gimana caranya. Tapi sekali lagi ada kekhawatiran kita juga ya, karena kita mendapatkan laporan dari beberapa dinas kesehatan, udah banyak temuan juga. Temuan dari auditor. Jabatannya tinggi banget. Ternyata pekerjaan sehari-harinya ya jabatannya madya atau jabatan utama. Ternyata dicek pekerjaan. Setelah hari pertama. Akhirnya disuruh mengembalikan tunjangan kinerjanya. Karena sehari-harinya rupanya dia menganggap jabatan itu seperti pangkat. Ya kan ya? Padahal pangkat dengan jabatan itu dua hal yang berbeda, ya kan ya. Kalau jabatan itu melekat di dalamnya tunjangan kinerja, pasti Batam sudah punya tunjangan kinerja kan. Kalau di tempat saya ada yang turun Pak, dari eselon 2 langsung turun menjadi staf biasa. Eselon 2 grade 15 Pak. Giliran jadi staf biasa cuma dapat grade 7. Ini itu jabatan struktural ya. Ini kan di fungsional harus seperti itu juga. Yang masalah kan orang mau naik jabatan itu pergi mutar. Dipikir itu jabatannya itu jabatan kan madya utama itu kan jabatan kan. Dipikir itu once diangkat otomatis jabatan itu dibawa kemana-mana sampai pensiun. Tidak seperti itu pemahamannya ya. Jabatan itu kalau dia melaksanakan tugas jabatannya.
Jadi kalau dia tidak melaksanakan lagi tugas jabatannya, jabatannya direview. Bisa diturunkan jabatannya ya. Sehingga sesuai dengan pekerjaan sehari-harinya. Ini panjang lebar saya jelaskan karena menjadi topik diskusi semalam dan di kami pun sudah melakukan kajian Bapak. Yang mau naik madya secara nasional itu ada sekitar 100 berapa? 100 ribuan. Saya bilang jadi madya semuanya. Semua 100 ribuan. Setelah dicek, kabupaten kota yang mengusulkan naik madyanya banyak itu, rapor kepegawaiannya, belanja pegawainya udah merah semua. Ada yang 47%. Saya bilang ini dari mana uangnya ini untuk membayar ini? Akibatnya kalau terlalu banyak pejabat, rapor keuangan Bapak Ibu udah merah, akhirnya rekrutmen ASN-nya nggak ada lagi kan? Jadi kaderisasi nggak jalan kan? Karena tunggu dulu pejabatnya pensiun. Karena rata-rata orang kalau sudah naik jabatan, dia tidak pengen turun jabatan. Walaupun dia tidak menjalankan lagi pekerjaan jabatannya. Dibayar itu tukin-tukinnya. Akhirnya nggak ada uang Bapak Ibu untuk rekrutmen ASN yang baru. Jadi apa ya, kita melihat dari semua sisi Bapak Ibu sekalian. Bahwa nakes harus ditingkatkan insentifnya selain jabatan, setuju banget. Ya kan? Jadi isunya sebenarnya kalau tanya saya sebagai mantan orang ini saudara-saudara kita yang di puskesmas ini pengen dinaikkan insentifnya. Cuma satu-satunya cara sekarang untuk naik insentif itu adalah naik jabatan. Itu masalah. Jadi kita harus pilah-pilah ini perbaiki ya. Isu mana yang kita mau selesaikan. Mohon maaf ini kita cerita Sofi akhirnya merembet kemana-mana. Tapi nggak apa. Ini masalah SDM, kesehatan kita harus punya pandangan yang sama antara pemerintah pusat dan daerah. Intinya walaupun kita yang satu di pusat dan satu daerah itu hanya soal nama saja. Tapi kebersamaan kita sebagai sesama tenaga kesehatan yang punya beban untuk menjalankan pekerjaan ini termasuk Sopi ini ya, itu udah dihitung semua ya. Bahwa sedang dikaji apakah dengan distribusi Sopi, bertambahnya beban kerja puskesmas, berikut kompetensinya, itu perlu nggak dibarengi dengan pemetaan pejabatnya ya, yang ada di puskesmas, itu sudah dipikirkan juga. Semalam kita diskusi banyak dalam tempo, itu bukan di tempat saya sih, cuma saya bertanggung jawab sebagai koordinator aja ya. Di tempatnya Bu Elvi ya, Direktur Pembinaan dan Pengawasan. Akan dikaji, mungkin hari Kamis akan dipresentasikan ke Pak Menteri konsepnya apa. Setelah itu deal ya kita duduk lagi dengan Menpan kan ya, dengan Dagri kan sebagai koordinatornya Bapak Ibu, supaya kalau ini menjadi kebijakan secara nasional, ini implementasinya menjadi mulus-mulus saja ya, nggak ada hambatan ya. Karena 3 Musketeer tadi udah duduk kan, Menkes, Menpan sama Mendagri ya. Duduk tentu ya, saya kalau kayak begitu di bawah koordinator Kementerian PMK.